Shalom saudaraku, salam jumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita melihat ada dua bagian yang berbeda di sini, makanya di tengahnya dikatakan tetapi. Nah, sebelum tetapi ada berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini dipenuhi dengan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dunia ini tempatnya si jahat, ya. Dunia ini dipenuhi oleh filsafat-filsafat dunia yang banyak menarik banyak orang-orang percaya untuk setuju dengan mereka. Contohnya apa? Di perayaan yang terjadi sekarang di Indonesia, ya, banyak hal yang sebelum perayaan itu terjadi, banyak orang yang mencemooh sana sini, banyak yang mencemooh, bahkan hamba-hamba Tuhan tak terluputkan, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, banyak yang ikut-ikutan mencemooh. Ya, Mazmur 1 ayat pasal 1 ayat 1 2 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk diam dan berjalan di dalam kumpulan pencemooh. Jika kita sudah merendahkan, membesar-besarkan hal-hal yang negatif pada seseorang, maka sesungguhnya kita sudah ikut mencemooh orang lain. Padahal mereka juga dikasihi oleh Tuhan. Semua manusia di dunia ini, kasih Allah tetap berlaku atas kehidupan mereka. Dan bagian kita bukan mencemooh mereka, melihat hal-hal yang negatif, ya, pada hidup mereka, karena Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku dan jalanmu bukan jalanku. Bagian kita orang-orang percaya adalah mendoakan mereka. Ya, itulah yang terbaik, itulah yang benar. Mendoakan mereka dan mendoakan bahwa bangsa kita, berdoa supaya bangsa ini Tuhan memilih sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa agar kehendak Tuhan digenapi atas bangsa ini. Sebab Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku dan kehendakmu, jalanmu bukan jalanku. Artinya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Mungkin yang kita anggap benar saat ini itu bukan yang Tuhan maksudkan. Apa yang kita anggap baik itu belum tentu benar. Bagian yang terbaik, yang benar sesuai firman Tuhan adalah mendoakan mereka, bukan ikut mencemooh, bukan ikut memposting hal-hal negatif orang lain. Itu sangat tidak baik dan tidak benar menurut firman Tuhan. Bagian kita ini adalah memberkati, bagian kita adalah mendoakan, bagian kita menceritakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu yang benar. Ya, sebab itu ayat firman Tuhan ini selanjutnya dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu pengertian kita, akal budi. Bagaimana supaya berubah? Supaya benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harus kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya pandai di dalam firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Banyak orang pandai di dalam firman Tuhan, tetapi dia belum melakukan kebenaran itu. Bagimu dan bagiku, ya, kita berjuang melakukannya. Kalau hari ini Tuhan memberikan hari yang baru dalam hidup kita, itu artinya kita harus berubah, ya. Kalau hari ini, ya, Tuhan memberikan hari yang baru kepada kita, itu artinya kita berubah. Kita tidak luput dari kesalahan, tetapi setiap hari kita mau berubah ke arah yang benar. Ya, arah yang benar artinya semakin serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29, ya, bahwa semua orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah itu dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus yang sudah menjadi sulung di antara kita. Sulung artinya dia sudah menjadi teladan, contoh. Dia yang pertama bagi kita. Dia menjadi yang pertama. Dia memberi kita contoh yang harus kita ikuti teladannya. Yesus dicambuk, Yesus disiksa, tapi Yesus berkata, ampuni mereka. Jadi bagian kita itu mendoakan mereka, ya, mendoakan pesta yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Bukan ikut-ikut mencemooh. Itu bukan dari firman Tuhan. Itu bukan dari Tuhan, ya. Jadi itu adalah sifat daging manusia lama kita. Itu sifat lama yang harus kita tinggalkan. Bukankah kalau kita di pengikut Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, ya. Bagian kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Lanjut dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan, ya. Jika budi kita
kita berubah, pikiran kita berubah, maka kita akan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya Allah rindu supaya budi pekerti kita ini, akal budi kita dibaharui oleh setiap apa? Firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berubah? Kita harus membaca, mendengar firman Tuhan dan merenungkannya itu, supaya Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam kita, Bapa sudah meteraikan di dalam kita, ya. Efesus 1 ayat 13, ketika kita menerima Injil keselamatan, percaya, maka kita dimeteraikan oleh Bapa di surga. Dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Nah, Galatia 4 ayat 6, Allah menyuruh roh anaknya berdiam di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita, roh Bapa sendiri, roh Kristus sendiri, roh anaknya itu berdiam di dalam kita. Itu yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yaitu firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Kita harus menguasai diri. Salah satu buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ada 9 buah roh ditutup dengan penguasaan diri. Kita harus menguasai diri, mengekang diri kita untuk tidak ikut-ikutan mencemooh, ya. Jadi kita harus berubah di dalam pembaruan budi kita, supaya kita mengerti mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang terbaik Allah rindukan dalam hidup kita. Semakin hari jika kita membuka hati kita, mendekat kepada Tuhan, maka pasti Tuhan menegur, pasti Tuhan menyampaikan di dalam diri kita apa yang perlu kita baharui di dalam hidup kita, ya. Sehingga pikiran kita oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, itu menolong kita untuk memilih, untuk bersikap yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah artinya dikuduskan, ya. Itulah Yohanes 17 ayat 17, Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya saat itu, tetapi saudara juga saat ini adalah murid-murid Yesus Kristus. Jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, kamu adalah benar-benar muridku. Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar muridku. Bukan hanya kepada murid-murid Yesus pada saat itu, tapi saudara dan saya yang mengikuti jejak Kristus, yang tinggal dalam firman Tuhan, saudara juga adalah murid Kristus. Nah, dikatakan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya dengan kebenaran ini kita dikuduskan. Dikuduskan artinya apa? Dipisahkan dari cara hidup orang dunia dan dikhususkan bagi Allah. Tingkatannya begitu. Dikuduskan artinya dipisahkan dari cara hidup orang dunia dan dikhususkan bagi Allah. Itulah arti kekudusan. Ya, dikuduskan itu artinya dipisahkan dari cara hidup orang dunia dengan cara apa? Dengan melakukan firman Tuhan ini dan dikhususkan bagi Allah. Ketika firman Tuhan ini selalu kita lakukan di dalam hidup kita, maka kita akan semakin dikhususkan bagi Allah. Artinya dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara dan saya, dan yang dikatakan orang berbahagia adalah orang yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.